Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sadaqi wal wafa amma ba'. Yang terhormat, yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang serta saya muliakan, Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan video ini dari manapun asalnya, apapun profesinya dan siapapun pasangannya, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta kesehatan yang sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa menyaksikan video ini dan juga membuat video ini, dan terutama mudah-mudahan semuanya di dalam keadaan yang sehat walafiat. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan untuk menambah keberkahan di sesi kita pada video kali ini, yuk sama-sama kita bersolawat kepada sang junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang berbahagia, di zaman yang sekarang kita sudah bisa menyaksikan bagaimana runtuhnya moral, mental, serta karakter anak bangsa kita sekarang. Kekerasan seksual, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, aurat yang sudah semakin terbuka, dan lain sebagainya, itu sangat lumrah terjadi dan sangat sering kita saksikan baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa runtuhnya generasi muda kita saat ini atau moral yang sudah sangat menurun, ini sudah sangat jelas nampak terlihat. Padahal kata seorang dosen demografi pada waktu itu, dosen saya, beliau mengatakan bahwa kaum remaja saat ini adalah bagian daripada bonus demografi yang akan mengangkat, kemudian mensejahterakan hingga membuat bangsa Indonesia menjadi jaya. Itu harapannya. Tetapi nyatanya apa? Karakternya, perilakunya, tutur katanya itu sangat jauh menyimpang. Dan bagaimana caranya bonus demografi itu akan berhasil kalau mental para pemudanya seperti ini? Kerudung dililit-lilit, aurat kelihatan, kemudian pakai rok tetapi bajunya, roknya itu kentat, lekuk tubuh kelihatan bagi para wanita. Kemudian para laki-laki merokok masih SD, kemudian rambut diwarna-warnai, joget dan lain sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Jadi kalau kita melihat fakta yang seperti ini, bagaimana kita bisa yakin bahwa bagian daripada bonus demografi ini, kaum remaja ini bisa mengangkat kejayaan Islam ataupun mengangkat derajat agama kita dan juga bangsa kita serta negara kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus bisa merubah mindset mereka ini, kemudian merubah karakter mereka ini sehingga menjadi karakter pejuang baik di dalam negara ataupun di dalam agama. Yang menjadi kesalahan adalah di Indonesia, di negara kita ini, pendidikan yang diterapkan adalah transfer of knowledge, transfer pengetahuan, transfer ilmu. Padahal di dalam agama Islam itu sangat dianjurkan pendidikan yang harus dibangun, yang harus diterapkan adalah transfer of karakter. Artinya yang harus kita berikan, yang harus kita didik kepada anak-anak remaja itu adalah transfer of karakter. Karakter yang dibuat. Karakter yang seperti apa? Karakter para ulama, karakter para pejuang-pejuang Islam, Sholihuddin Al-Ayyubi misalkan, pejuang-pejuang yang terdahulu, kemudian Khulafaur Rasyidin, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Jangan semerta-merta kita hanya memberikan pengetahuan tanpa memberikan karakter yang kokoh seperti itu. Sehingga nantinya apa? Mereka mungkin berpengetahuan tetapi mereka tidak punya adab. Mereka tidak punya kedisiplinan di dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Kenapa? Yang hanya mereka kejar adalah kemewahan duniawi dengan ilmu-ilmu yang mereka pelajari, tetapi melupakan syariat-syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, teman-teman semua. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Maka
Di dalam penyampaian singkat saya pada kesempatan ini, di dalam video kali ini, saya akan mengangkat sebuah tema atau kisah yang sangat singkat seorang Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk benteng Konstantinopel. Ini sangat penting, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, dan harus kita terapkan nantinya di penghujung pembahasan kita kali ini. Apa itu? Siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemuda umur 21 tahun. Pada waktu itu dia mampu merealisasikan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Latuf tahanal Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jaithu dzalikal jaish. Apa artinya? Wahai umatku, kata Rasulullah pada waktu itu, akan ditaklukkan oleh kalian Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah panglimanya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Maka pada waktu itu orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasul itu gila, stres, ngayal, nggak mungkin dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang kaum muslimin percaya 100% bahwa sabda Rasulullah SAW itu akan terrealisasikan dan akan terbukti nantinya. Orang-orang Yahudi itu tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena nggak mungkin orang-orang Muslim itu dapat menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena Konstantinopel pada waktu itu adalah kota yang sangat indah, kota yang sangat sempurna, dan kota yang sangat kokoh, yang dikelilingi oleh benteng-benteng yang sangat kuat sekali. Dan itu sangat sulit untuk ditembus oleh siapapun. Orang banyak sudah yang pernah coba untuk menaklukkan kota itu, mereka gagal. Orang-orang kaum muslimin juga pernah coba, mereka juga gagal. Dan singkat cerita, tepat pada 1453 pada waktu itu, ada seorang anak Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun. Dia mampu menaklukkan Konstantinopel dengan mengerahkan 250.000 pasukan, kemudian 200 kapal-kapal perang siap mengarungi samudra memborbardir benteng Konstantinopel. Singkat cerita, pada tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih mampu membuat lubang yang sangat besar, menghancurkan dinding Konstantinopel, benteng tersebut. Kemudian dia masuk ke dalam situ, lalu berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Itu yang diucapkan oleh Muhammad Al-Fatih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah itu sebagai balasan, sebagai counter attack dari celaan yang diarahkan oleh kaum Yahudi terhadap sabda Rasulullah SAW tadi. Latuf tahanal Konstantinia, akan ditaklukkan oleh kalian wahai umatku Konstantinopel. Dan itu terbukti tepat 29 Mei 1453. Bisa teman-teman ketik di Google cerita tersebut. Nah, mengapa saya menceritakan hal ini? Sebelumnya teman-teman, kalau mau cerita yang lebih lengkap, bisa teman-teman ketik di Google ataupun di YouTube teman-teman semua. Ketik aja cerita Muhammad Al-Fatih oleh Ustadz Felix Shaw. Di sana itu sangat lengkap diceritakan oleh beliau. Karena kalau misalkan saya menceritakan, itu sangat panjang dan memakan banyak waktu teman-teman semua. Oke, kita kembali ke topik. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita Muhammad Al-Fatih ini? Bapak Ibu, teman-teman semua, yang menjadi perhatian kita adalah, tanda tanya besarnya adalah bagaimana caranya seorang Muhammad Al-Fatih ini, seorang pemuda ini, umur baru 21 tahun tetapi mampu menaklukkan benteng Konstantinopel yang luar biasa kokohnya. Dan bahkan ketika itu juga kekuasaan kaum muslimin itu sudah semakin melebar, sudah semakin luas karena peristiwa itu, dan sudah kita kenang sampai dengan sekarang. Dan Hagia Sophia yang ada di dalam benteng Konstantinopel itu, kota Konstantinopel itu tepatnya di Istanbul, yang sekarang, yang tadinya sebagai gereja, kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih menjadi sebuah masjid, dan kemudian menjadi sebuah museum, dan kabarnya ini sudah dijadikan sebagai masjid kembali oleh Presiden Turki tersebut.
karena tepatnya ada di Turki, teman-teman semua. Nah, apa yang menjadi bekal seorang Muhammad Al-Fatih ini? Dia bisa menaklukkan Konstantinopel, mengerahkan 250.000 pasukan dan 200 kapal-kapal perang siap membombardir tersebut. Jadi, teman-teman, Muhammad Al-Fatih ini dididik oleh orang tuanya itu dengan 3 metode ini. Nah, ini adalah ilmu yang sangat penting yang mampu memberikan karakter yang sangat luar biasa keislamannya kepada generasi kita saat ini. Dan ini harus kita perhatikan, harus kita jalankan, serta harus kita lakukan. Yang pertama, Muhammad Al-Fatih itu dididik untuk mengetahui pengetahuan tentang Al-Quran. Ketika itu di umurnya 8 tahun dia sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi yang pertama adalah pengetahuan tentang Al-Quran. Karena itu adalah referensi seluruh umat Islam ataupun kaum muslimin dari berbagai kalangan. Yang pertama itu adalah pengetahuan tentang Al-Quran. Yang kedua adalah cerita tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabat ketika berperang untuk membela Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah didekatkan kepada para ulama. Makanya pada waktu itu Muhammad Al-Fatih itu dididik oleh 2 ulama yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ahmad Al-Qurani, yang kedua adalah Syekh Aqsamsuddin. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita atau remaja-remaja kita 3 hal ini? Yang pertama tentang Al-Quran, yang kedua tentang perjuangan Rasulullah SAW, yang ketiga adalah didekatkan kepada para ulama. Karena 3 komponen inilah yang mampu membentuk karakter para pemuda untuk bisa membuat ataupun menjadi seseorang yang mampu berjuang dan mampu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman pembahasannya. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi setiap umat muslim. Jadi, apapun yang ada di dalam ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang seharusnya kita petik, yang harus kita terapkan. Jadi, ini adalah penunjuk arah peta kehidupan setiap kaum muslimin. Jadi, jangan sampai para kaum kita, para pemuda-pemuda kita itu lepas dari ajaran yang ada di dalam Al-Quran ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cerita para sahabat ataupun perjuangan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena cerita ini sangat erat, sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter kita. Sebagai contoh teman-teman, kalau di Indonesia itu cerita yang sangat melegenda, yang sangat terkenal. Cerita terdahulu adalah cerita tentang seorang kancil, binatang yang paling cerdas yaitu kancil, tapi dengan kecerdasannya dia mencuri sebuah mentimun dari seorang petani. Itu kan cerita yang paling terkenal pada zaman dahulu. Nah, dari cerita itu kita lihat buktinya. Sekarang banyak orang-orang pintar, orang-orang pintar yang mungkin bisa saja berdasi, tetapi apa yang menjadi pekerjaannya? Korupsi, mencuri uang-uang rakyat, uang-uang negara. Kenapa? Karena cerita terdahulu yang sering diajarkan, yang sering diceritakan adalah cerita tentang sang kancil yang sangat pandai tetapi suka mencuri mentimun. Orang pintar tapi suka mencuri. Maka buktinya sampai dengan sekarang itu sudah terjadi. Kenapa? Karena cerita sangat penting, teman-teman. Cerita sangat penting. Cerita inilah yang bisa membentuk karakter seseorang itu seperti apa. Contoh deh, kita tidak usah jauh-jauh. Kaum kita sekarang, anak-anak muda kita sekarang suka dengan hal-hal yang berbau tentang cinta, gitu ya. Jadi bucin banyak itu kaum kita. Kenapa? Karena ceritanya itu salah, tontonannya itu salah, teman-teman. Apa yang menjadi tontonan? Ganteng-ganteng sering gila pada waktu itu, sangat booming pada waktu itu. Terus anak jalanan dan lain sebagainya, tentang cinta semuanya.
Dan sekarang apa buktinya? Bucin kan banyak, pacaran kan, ciuman lah di sosmed dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tentang cerita ini. Nah, jadi kalau kita pengen membentuk anak-anak kita dengan karakter yang sangat luar biasa, maka karakter yang harus ditanamkan adalah karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah, kemudian di dalam peperangan, membentuk pasukan-pasukan, mengajarkan agama Islam. Ini yang harus diceritakan, bukan tentang cinta, bukan tentang ganteng-ganteng serigala dan lain sebagainya. Itu harus dihindari. Yang harus diperhatikan adalah kita harus menanamkan mindset dan juga menceritakan tentang cerita-cerita Rasulullah SAW. Itu yang kedua tentang cerita, teman-teman. Wah, sudah 15 menit. Yang ketiga adalah didekatkan kepada para ulama. Kenapa? Karena seseorang itu bisa berhasil karena dibimbing oleh seorang mentor. Mentor di dalam Islam adalah para ulama, teman-teman. Kenapa? Karena para ulama inilah yang mampu memberikan pengetahuan, bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang kesadaran, tentang mindset, tentang perilaku, tentang adab terhadap anak tersebut. Sehingga ketika anak-anak kita diajarkan oleh para ulama, didekatkan oleh para ulama, karakter dia pun akan terbentuk menjadi karakter Islam, karakter pejuang Islam yang mampu berjuang di jalan Islam dan selalu menaati segala perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Itu 3 komponen yang sangat penting. Dan dari cerita Muhammad Al-Fatih ini kita sangat bisa mendapatkan sebuah hikmah kalau misalkan kita menyimak dengan lengkap di dalam YouTube. Nanti silakan teman-teman cek cerita Ustadz Felix Shaw tentang Muhammad Al-Fatih. Itu sangat seru, sangat keren, sangat banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan di sana. Dan salah satu inspirasinya adalah 3 tadi. Yang pertama, dekatkanlah anak-anak kita terhadap pengetahuan Al-Quran. Apalagi kalau misalkan punya anak penghafal Al-Quran, itu sangat bagus. Pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan beliau dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah selalu didekatkanlah kepada para ulama untuk supaya memberikan mentoring terhadap karakter anak tersebut. Sehingga dengan 3 ini karakter kita, karakter anak-anak kita, karakter anak-anak bangsa akan terbentuk menjadi karakter-karakter yang berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk meningkatkan lagi kesadaran kita, mendidik anak-anak kita, membentuk karakter-karakter kita supaya bisa menjadi pejuang, supaya bisa menjadi pemenang, dan supaya bisa menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, selalu menaati perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Dan semoga dengan ini kita bisa menyetop, kita bisa menahan lajunya perkembangan karakter-karakter yang sudah sangat kita lihat sampai dengan sekarang. Kerusakan-kerusakan ini harus kita stop, harus kita hentikan dengan cara meneladani sifat Muhammad Al-Fatih ataupun menjalankan 3 cara tadi. Al-Quran, cerita Rasulullah, kemudian para ulama. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Ini sudah 18 menit, teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya Muhammad Saufi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati dan sampai jumpa.